Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pengkajian terhadap kitab Riyadhis Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 676 Hijriah. Masih dalam bab yang ke-26, bab tahrimil zulmi wal amri biraddil madzalim. Bab haramnya kezaliman dan perintah untuk mengembalikan semua hal yang dizalimi, yang kita berlaku zalim padanya. Kata beliau rahimahullahu taala pada 3 hadis yang terakhir dari bab ini, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innama ana bashar wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd wa aqdiya lahu binahwi ma asma' faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'a lahu qita'atan minan nar. Muttafaqun alaih. Kata beliau dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, nama beliau Hindun. Ya, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya ini hanyalah manusia biasa dan kalian biasa berselisih di hadapanku, yakni menjadikan aku sebagai hakim, pemutus perkara pada hal-hal yang kalian bersengketa di dalamnya. Dan bisa jadi sebagian di antara kalian lebih bagus cara berbicaranya, lebih bagus retorikanya, lebih bagus cara dia menyusun argumennya di hadapanku dibandingkan saudaranya, sehingga saya menangkan dia dalam gugatan atau yang digugat. Saya menangkan dia. Lantas saya memberikan hukum sesuai dengan apa yang saya dengar. Kemudian beliau bersabda, maka ketahuilah siapa saja yang saya berikan hak saudaranya kepada dia padahal dia tahu itu bukan haknya, maka ketahuilah saya sementara memberikan kepadanya potongan dari neraka jahanam. Ya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hubungannya jelas sebagaimana yang sudah berlalu, ya, betapa terhormatnya harta seorang muslim. Bahkan walaupun itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikan, tapi secara tidak sengaja. Yani beliau mengatakan innama ana bashar, saya itu manusia biasa. Yani bagaimanapun juga masih ada sifat-sifat kemanusiaan pada diri saya. Sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan beliau berfirman di akhir surah Al-Kahfi, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Katakanlah wahai Muhammad, saya ini hanyalah bashar, manusia seperti kalian yang diberikan wahyu kepadaku. Jadi beliau masih punya sifat-sifat kemanusiaan sallallahu alaihi wasallam. Beliau makan, beliau tidur, beliau buang air, sama seperti manusia. Beliau hamba, bukan yang disembah. Ya, beliau juga menghamba, menyembah kepada Allah, bukan yang disembah. Ya. Di antara sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada diri beliau adalah sifat lupa. Karena itulah ada hukum-hukum terkait sujud sahwi. Karena pada beberapa momen Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lupa dalam salat. Itu sifat manusiawi, bukan menjadi kekurangan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru itu menunjukkan beliau sempurna sebagai manusia biasa. Beliau punya sifat lupa. Apalagi beliau sallallahu alaihi wasallam punya sifat yakni
mengambil keputusan sesuai dengan apa yang beliau ketahui. Ya. Misalnya pernah suatu ketika ketika beliau pertama kali datang ke kota Madinah, para sahabat itu dalam mentalqih pohon korma itu dibantu, diambil serbuk sari dari sini, ya, kemudian dipindahkan ke yang jantan supaya berbuah pohon kormanya. Maka beliau SAW berijtihad. Ini pendapat pribadi beliau, bukan wahyu. Kata beliau, coba seandainya kalian biarkan saja berjalan alami seperti biasa, nggak usah seperti itu. Akhirnya para sahabat mengikuti pesan Nabi SAW, dibiarkan korma itu tumbuh seperti biasanya, dan hasilnya kurang panennya, kurang hasilnya. Maka mereka pun melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami sudah melakukan apa yang Anda sarankan dan ternyata kormanya tidak berbuah seperti biasanya. Maka Nabi SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham kalau begitu tentang urusan agama kalian. Yang saya sarankan kemarin gak usah lagi diikuti. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW juga terkadang mengambil keputusan dari sisi manusiawi beliau. Karena itulah dibahas di dalam pelajaran usul fikih misalnya, apakah Nabi Muhammad SAW itu juga berijtihad di zaman turunnya wahyu? Apakah semua ucapan perbuatan beliau itu semuanya itu berdasarkan wahyu, atau ada yang merupakan buah ijtihad beliau? Yang benarnya ada sebagian yang merupakan hasil ijtihad beliau. Tidak semuanya merupakan wahyu, ada yang merupakan buah ijtihad. Karena itulah seperti misalnya dalam tawanan perang Badar. Kita mau apakan nih orang-orang musyrikin yang kita tawan di perang Badar? Kita berhasil tangkap kaum musyrikin di perang Badar, mau diapakan ini? Kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, tawanan ini mending kita tukar kepada kaum musyrikin Quraisy untuk kita dapatkan tawanan muslim yang mereka tawan, ditukar saja. Kata Abu Bakar Siddiq, kata Umar bin Khattab, enggak ya Rasulullah, kalau menurut saya kita hukum mati semuanya. Untuk menunjukkan kekuatan Islam, kita hukum mati semua. Semua musyrikin yang kita tangkap di perang Badar, kita hukum mati semua, kata Umar bin Khattab. Enggak ada yang dibebaskan, enggak ada yang ditukar. Ya, saudara kita yang ditangkap di sana, ya mereka sudah mendapatkan pahalanya, mereka meninggal mati syahid misalnya. Adapun tawanan perang Badar kita hukum mati ya Rasulullah. Itu pendapatnya siapa? Ijtihadnya Umar. Akhirnya Nabi SAW lebih cenderung kepada pendapatnya siapa? Abu Bakar Siddiq. Akhirnya ditukar. Apa yang terjadi? Turun ayat menegur. Ayat Al-Quran lebih setuju dengan pendapatnya ijtihadnya Umar bin Khattab. Ini menunjukkan bahwa di sini keputusan beliau murni ijtihad, bukan berdasarkan wahyu. Jelas ya? Bukan berdasarkan wahyu, murni ijtihad Nabi SAW. Dan ini pada beberapa kesempatan seperti itu. Ada beberapa momen di mana Nabi SAW berijtihad dengan pendapat pribadi beliau. Kadang tepat, kadang tidak tepat. Yang ketika tidak tepat, turun ayat kemudian membenarkan. Maka ini semua membenarkan sabda beliau SAW, saya ini hanyalah manusia biasa. Jangan dikira saya mengetahui perkara gaib. Jangan dikira saya tidak pernah salah. Jangan dikira kalau saya memutuskan tidak pernah salah. Jangan berpikir seperti itu. Saya manusia biasa juga. Ya. Nah, masalahnya sekarang kalian itu innakum takhtasimuna ilaihi. Kalian itu kalau ada sengketa, memperebutkan harta atau yang semacamnya, ya saling menggugat masalah harta, kalian datang kepada saya. Ya. Dan tentunya saya sebagai manusia biasa mendengarkan argumen dari kedua belah pihak. Yang menggugat mana saksinya, mana buktinya, yang tergugat sumpah, kan begitu. Apakah kamu juga punya argumen, punya saksi, punya bukti atau tidak? Saya akan dengarkan dari kedua belah pihak. Kemudian nanti saya putuskan. Nah, ketika saya memutuskan dalam sengketa, tidak selamanya itu wahyu. Itu dari saya. Ya, tidak semuanya benar, tidak mesti benar. Semua keputusan saya dalam sengketa kalian. Kenapa? Saya manusia biasa. Maka setelah saya mendengarkan argumen, saksi, bukti dari kedua belah pihak yang menggugat sama yang tergugat, kata Nabi SAW, maka saya pun sebagai manusia biasa, saya akan menetapkan hukum sesuai dengan yang saya dengar. Mana kira-kira yang lebih kuat haknya, yang lebih bagus argumennya, yang lebih bagus saksinya dibandingkan yang lain. Ya. Makanya kata beliau SAW, kalau memang saya menangkan si fulan misalnya, saya menangkan si A, yang B kalah atau sebaliknya, lantas saya berikan kepadanya
hak orang lain yang sebenarnya itu bukan hak dia, cuman gara-gara dia lebih pandai ngomong, dia mungkin mendatangkan saksi palsu. Ya bukan salah saya kalau kamu datangkan saksi palsu, saya hanya menghukumi sesuai dengan saksi yang ada. Itu aturannya agama. Al-bayyinatu 'alal mudda'i, yang menggugat bawakan bukti atau saksi. Kalau kamu bawakan saksi, saya akan putuskan kamu menang. Urusan kamu bawa saksi palsu, mana saya tahu. Ya itu maksud kalimatnya. Tapi ingatlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatlah kalau ada seorang saya menangkan gugatannya atau saya menangkan yang digugat, kemudian saya berikan kepadanya hak seorang muslim, padahal dia tahu itu bukan hak dia. Saya menangkan dia gara-gara dia lebih jago bicara, saksinya misalnya dia mendatangkan saksi palsu atau dia membawakan bukti palsu. Yang satunya akte tanahnya, surat tanahnya hilang, ini surat tanah ada tapi surat tanah palsu misalnya. Saya nggak tahu, saya tidak tahu perkara gaib kata Nabi SAW. Saya hanya menghukumi apa yang zahir. Tapi ketahuilah siapa yang saya kasih keuntungan, padahal dia tahu bahwa dia tidak berhak menerima harta yang saya putuskan tersebut, maka itu adalah bagian dari api neraka yang saya kasih. Maka jangan coba-coba dia terima keputusan saya kalau ternyata keputusan saya salah. Nah, itu maksudnya. Kalau ternyata saya putuskan bahwa harta ini milik dia dan dia yakin dia sendiri tahu itu bukan milik saya, maka jangan coba-coba kamu terima keputusan saya. Karena kapan kamu terima keputusan saya, kamu ambil itu hartanya orang berdasarkan karena Nabi yang tentukan, maka ini berarti milik saya. Padahal kamu tahu sendiri itu bukan, maka ketahuilah itu hanyalah api neraka yang didahulukan. Saya kasih api neraka kepada kamu. Baik. Ini menunjukkan apa? Ya, bahayanya kezoliman. Bahwasanya perhatikan, kezoliman tetaplah kezoliman, pelanggaran tetaplah pelanggaran, memakan harta orang dengan cara yang batil tetaplah hal yang diharamkan, walaupun Nabi Muhammad SAW yang menetapkan secara keliru dalam tanda kutip. Walaupun Nabi yang putuskan. Ya. Jelas sampai sini? Walaupun Nabi yang bilang keputusannya dalam sengketa ini tanah milik kamu. Tapi ternyata bukan, jangan coba-coba kamu terima. Itu api neraka yang saya kasih. Jadi hatta walaupun Nabi Muhammad SAW yang menetapkan, kalau memang itu kezaliman, jangan diterima. Karena beliau manusia biasa dalam hal ini. Nah, itu maksudnya. Kita sudah sebutkan sejumlah riwayat tadi sebelumnya, bahwasanya orang yang menzolimi, mengambil harta orang lain, melakukan penggelapan terhadap ghanimah, mencuri ghanimah, pahala jihad tidak bisa menggugurkan dosanya. Bahkan dia mati syahid tetap dia masuk neraka. Menunjukkan dosa menggelapkan dana umat ini lebih besar dosanya dibandingkan pahala mati syahid. Lihat orang sahabat sebagian kemarin yang dia menggelapkan ghanimah. Ghanimah itu kan harta umat, akan dibagi nanti kepada umat. Ya, dibagi kepada prajurit yang hadir di perang, sisanya nanti dibagikan kepada umat. Itu harta umat, dia gelapkan. Maka bahkan dia meninggal di jihad fisabilillah, bahkan dia mati syahid, tidak bisa pahala mati syahidnya menggugurkan apa? Dosa dia menggelapkan itu, harta orang lain. Tetap dia masuk ke dalam neraka. Ya. Jelas sampai sini? Di hadis ini ditekankan lagi, bahkan walaupun Nabi Muhammad SAW yang kasih kamu hartanya orang, karena beliau keliru dalam memutuskan, dan itu sebagai manusia biasa, beliau menetapkan sesuai dengan fakta yang zahirnya ada di depan beliau. Ya, mungkin kalian jago menyusun bukti-bukti dan seterusnya sampai berhasil menipu Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga memenangkan kamu, maka tetap itu kezaliman, bahkan walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memutuskan. Jangan coba-coba kamu ambil. Lihat, ini menunjukkan bahayanya ini kezaliman dalam masalah harta, apalagi nyawa. Darah. Kehormatan. Ya. Karena harta itu kalau hilang masih bisa dicari. Kalau nyawa, kehormatan, nama baik kalau sudah rusak, itu susah untuk dipulihkan. Harta hilang enggak ada bisa dicari. Nah, kalau kezaliman kepada harta saja tidak bisa dihilangkan dosanya oleh jihad fisabilillah, kezaliman dalam masalah harta tetap tidak dibenarkan, bahkan walaupun Nabi Muhammad SAW yang memberikan secara keliru sallallahu alaihi wasallam, karena beliau manusia biasa dalam hal ini, tetap itu merupakan suatu dosa yang besar. Jangan diambil. Baik, ini dalam masalah harta, apalagi dalam masalah apa? Kehormatan, nama baik ataupun nyawa. Ya, wallahu alam bisawab.
Di hadis ini ada beberapa pelajaran penting yang kita bisa petik. Yang pertama tadi, beliau sebagai manusia biasa, bahwa tidak semua, bahwa Nabi Muhammad SAW terkadang dalam beberapa kasus beliau berijtihad, bukan berdasarkan wahyu. Kenapa? Karena kalau ulama saja bisa berijtihad, apalagi Nabi Muhammad SAW, beliau manusia yang paling berhak berijtihad, kan begitu? Ya. Kalau para sahabat saja berijtihad, maka Nabi Muhammad SAW orang yang paling berhak berijtihad. Karena itulah pada beberapa momen beliau berijtihad dengan pendapat beliau, terkadang benar, terkadang keliru, yang kemudian dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hadis berikutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala, kemudian pelajaran lain dari hadis ini, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak tahu perkara gaib, bahkan itu di depan mata beliau. Ada orang bikin saksi palsu, bikin bukti palsu, ada orang lebih jago bicaranya dalam menyampaikan argumennya, yang satunya kasihan yang punya hak, tidak tahu cara ngomong gimana, akhirnya dia yang kalah. Ya, Nabi Muhammad SAW hanya menghukumi yang nampak. Itu di depan beliau ada pembohong, ada orang jujur. Beliau tidak bisa tahu yang mana yang sebenarnya yang berbohong. Beliau hanya menghukumi sesuai dengan apa? Yang zahir, itu yang beliau menangkan. Walaupun mungkin bukan dia yang benar, tapi beliau menghukumi zahir, ada syariat, beliau ikuti syariat. Siapa yang membawakan saksi, bukti, dia yang menang. Kan begitu hukumnya, itu yang Nabi kerjakan. Terlepas dia bohong atau tidak, beliau tidak tahu perkara gaib. Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini ketika beliau masih hidup, apalagi setelah beliau meninggal. Ya, ini ketika beliau masih hidup tidak tahu perkara gaib, apalagi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal, lebih jauh lagi gitu. Jelas ya? Iya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazal al-mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman, rawahu al-Bukhari. 6. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin senantiasa berada dalam kelapangan dalam agamanya, yakni agamanya sejauh ini baik-baik saja selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Kapan dia sudah pernah menumpahkan darah yang haram, agamanya tidak baik-baik saja. Nah, ini bahaya ini. Jadi kata Nabi SAW, seorang mukmin selama dia tidak pernah menumpahkan darah, di sini menumpahkan darah bukan hanya dalam konteks membunuh. Kalau orang memukul berdarah itu menumpahkan darah namanya. Dia pukul baru berdarah, ya menumpahkan darah namanya, walaupun tidak sampai membunuh. Kata beliau, seorang mukmin itu masih baik-baik saja agamanya selama dia belum menumpahkan darah orang lain. Kapan dia sudah menumpahkan darah orang lain, ternoda agamanya. Ternoda apa? Ternoda agamanya. Ini ancaman yang besar. Maka ini karena itulah seorang muslim, ya seperti kata Nabi SAW, kun abdallahi al-maqtul wa la takun abdallahi al-qatil. Kalau kamu diperhadapkan pada dua pilihan, membunuh atau dibunuh, lebih mending sebagai orang yang terbunuh dibandingkan yang membunuh. Lebih mending. Bukan tidak boleh, bukan harus terbunuh, enggak. Ini opsional. Artinya seorang tentu saja dalam beberapa konteks, dalam beberapa keadaan dia wajib membela nyawanya, membela dirinya, membela keluarganya, hartanya. Bahkan untuk menghindari itu harus terpaksa membunuh orang lain, enggak ada masalah. Tapi dalam momen-momen tertentu, ketika dia diperhadapkan antara harus membunuh atau dibunuh, kalau itu dua opsinya, kata Nabi SAW, idealnya seorang muslim itu lebih bagus dibunuh daripada membunuh. Kenapa? Menumpahkan darah, itu masalahnya. Menumpahkan darah. Ini bukan kewajiban, sekali lagi, karena ada opsi yang lain, membela diri. Jelas ya? Dan membela diri itu hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Ini dibahas sendiri di bab fikih dalam bab jinayat. Iya. Ketika ada seorang datang mengancam nyawa kita, apa hukumnya kita membela diri? Wajib atau sunnah? Itu ada perincian di situ hukum-hukumnya.
Ya, tapi bukan itu yang kita mau bicarakan di sini. Intinya adalah betapa bahayanya menumpahkan darah seorang muslim. Maka siapapun yang seumur hidupnya sejauh ini tidak pernah menumpahkan darah seorang muslim, dia bersyukur, berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Agamanya terjaga. Ya. Agamanya baik-baik secara umum terjaga, baik-baik saja. Tentu saja diiringi dengan kewajiban, melaksanakan kewajiban, karena patokannya agama kan bukan cuma ini. Cuma di sini beliau mengisyaratkan atau mengkhususkan masalah ini untuk menunjukkan betapa besarnya pengaruh menumpahkan darah pada agama seorang muslim. Betapa besarnya pengaruh menumpahkan darah pada pengurangan iman seorang mukmin. Itu pengurangan drastis pada iman seseorang ketika dia menumpahkan darah orang lain. Sampai-sampai sahabat Abdullah bin Abbas berpendapat bahwa orang yang membunuh mukmin lain dengan sengaja itu kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka. Ini pendapat Ibnu Abbas. Terlepas ini pendapat keliru, bertentangan dengan pendapat para sahabat yang lain, tapi ini menunjukkan betapa bahayanya menumpahkan darah seorang muslim. Ya. Bahwa di antara amalan yang sangat drastis akan menurunkan iman seorang muslim secara drastis ketika dia menumpahkan darah seorang muslim. Ini dosa yang sangat berbahaya. Menumpahkan darah seorang muslim. Nah, wallahu taala alam bissawab. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan penjagaan terhadap nyawa bukan hanya nyawa seorang muslim, tapi nyawa orang kafir yang tidak boleh diganggu. Ya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam Al-Qur'an, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Allah sudah menetapkan siapa yang membunuh satu jiwa bukan karena alasan yang dibenarkan dan bukan pula karena jiwa ini melakukan kerusakan di muka bumi ini, maka seakan-akan dia sudah membunuh semua manusia. Dan siapa yang menyelamatkan satu nyawa, muslim maupun kafir, dia selamatkan nyawanya dan dia berhak untuk diselamatkan, layak diselamatkan, maka seakan-akan dia menyelamatkan semua manusia. Tidak ada dalam agama manapun yang punya ajaran seperti ini. Agama kepercayaan di dunia ini tidak ada satupun yang penjagaannya terhadap nyawa seperti ini. Dikatakan siapa yang membunuh satu nyawa dengan alasan yang tidak dibenarkan, bukan juga karena orang itu melakukan kerusakan di muka bumi ini, maka dia bagaikan telah membunuh semua manusia. Dan siapa yang menyelamatkan satu nyawa, maka bagaikan dia telah menyelamatkan semua nyawa manusia. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan nyawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan karenanya lah Allah taala memperlakukan qisas, diyat, al-jurhat wal jurhatu qisas. Membunuh dengan sengaja, mukmin dengan sengaja ada hukuman mati juga. Kamu patahkan tangan orang, kamu potong tangannya orang, ada tangan kamu juga dipotong. Kamu lukai kepalanya orang sampai terbuka, kelihatan tengkoraknya, kamu juga harus dikasih sebegitu. Ya. Jelas ya? Jadi ada bukan hanya nyawa, bukan hanya kisos, bukan hanya pada nyawa, tapi juga pada luka-luka. As-sin bis-sin, ya kan? Gigi dengan gigi. Kamu patahkan giginya orang yang ini, ya gigi kamu juga dipatahkan. Kalau di zaman dulu di gigi yang kalau ada orang pukul orang lain terus jatuh giginya, yang pukulin ditangkap, kemudian dikasih, kalau zaman sekarang didinginkan baru dijatuhkan. Atau di zaman dulu pakai apa mungkin yang jelas dikasih pendingin juga giginya biar tidak terasa gitu, kayak bius begitu, bius lokal. Kemudian dipukul giginya sampai jatuh. Itu kisos. Ya. Maka semua dalam Islam, nyawa demikian pula anggota tubuh sekecil apapun yang dilukai ada kisosnya. Ini semua merupakan bentuk penjagaan terhadap nyawa. Ya, terhadap apa? Nyawa. Ya, maka tidak ada agama lain yang seperti ini, menjaga nyawa baik muslim maupun selain muslim. Ya, walaupun dalam kisosnya berbeda tentu saja, konsekuensinya berbeda, tapi semua dijaga dalam agama Islam. Ya, karena itulah dosa menumpahkan darah seorang muslim, darah yang haram, dikatakan di sini daman haraman, darah yang haram, bukan hanya darah muslim,
ada juga darah orang kafir yang haram ditumpahkan. Maka kalau dia menumpahkan darah yang haram termasuk darahnya orang kafir, maka itu akan mengurangi imannya dengan pengurangan yang sangat drastis. Ya, dia harus meningkatkan lagi keimanannya dengan memperbanyak amal ibadah gara-gara dia menumpahkan darah seorang yang diharamkan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, wa an Khawlah binti Amir al-Ansariyah radhiyallahu anha wa hiya imra'atu Hamzah radhiyallahu anhu wa anha annaha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabiyah, ini dari bibinya Rasulullah SAW, Khawlah bintu Amir al-Ansariyah. Beliau istri dari Hamzah, pamannya Rasulullah SAW. Berarti bibi beliau ya, yakni istri dari paman ya. Beliau ini istri dari Hamzah ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Kata Khawlah radhiyallahu anha, Rasulullah atau aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini Khawlah bintu Amir al-Ansariyah, ini perempuan yang jarang tersebut dalam hadis. Beliau tidak punya banyak riwayat. Tidak punya banyak riwayat. Tapi satu riwayat yang beliau miliki ini sampai 15 abad masih kita baca. Mengalir pahalanya kepada beliau setiap kali dibaca Riyadhus Shalihin ini. Iya. Ini menunjukkan, lihat bagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam para perempuan itu tidak ketinggalan dalam apa? Menuntut ilmu. Bahkan mereka cemburu kepada para sahabat laki-laki, ya Rasulullah, para sahabat laki-laki itu punya jadwal rutin kepada Anda, kami juga mau. Dibuatkan satu jadwal, ya, kasih jadwal satu kali sepekan, ajarkan kami agama. Semangatnya mereka dalam menuntut ilmu. Maka Nabi SAW memberikan mereka waktu, saya lupa hari Kamis atau hari apa gitu, sekali sepekan diajari oleh Nabi SAW. Iya. Jadi mereka adalah perempuan yang sangat yang menjadikan mereka sebagai perempuan yang terbaik sepanjang terciptanya langit dan bumi ini. Ya. Sepanjang umat manusia, para sahabiyah Nabi SAW menjadi para perempuan yang terbaik dikarenakan besarnya himmah mereka dalam menuntut ilmu agama. Karena itulah Nabi SAW pernah bersabda, khairu nisa'il ansar lam yamna'hunnal haya'u an yatafaqqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanitanya kaum Ansar. Rasa malu tidak mencegah mereka untuk bertanya tentang agama. Mereka pernah, sebagian di antara mereka pernah tengah malam berhenti darah haidnya, cuman belum tahu saya sudah suci atau belum, karena dia mau segera sholat. Akhirnya apa? Dia darah yang keluar, tetesan darah itu diteteskan di baskom, baru tengah malam dibawa kepada Aisyah. Ya Aisyah, ini kalau warna begini darahnya saya sudah suci atau belum? Lihat, tengah malam. Sebagian di antara mereka datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana caranya mandi haid? Langsung to the point tanya kepada Nabi SAW. Pertanyaan yang tabu, dianggap tabu oleh kebiasaan. Kalau laki-laki perempuan menanyakan hal seperti itu kepada laki-laki, dianggap tabu, tapi mereka tidak. Mereka tidak memiliki rasa malu dalam ilmu, dan itu yang menjadikan mereka manusia yang terbaik, perempuan yang terbaik. Karena itulah ma'ruf ucapan dari Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi rahimahullah, beliau berkata, salasun la yatlubuna ilm. Ada 3 jenis manusia itu yang tidak akan pernah menuntut ilmu. Ya, akan bodoh terus. Siapa itu? Ya, ada 2 orang, Ada 2 orang manusia yang tidak akan menuntut ilmu. Yang pertama mustahyin dan yang kedua mustakbir. Orang yang pemalu dan orang yang sombong, punya ego yang besar. Nah, ini orang akan jahil, bodoh selamanya. Karena ilmu pengetahuan itu bersifat dinamis, bergerak terus, bertambah terus.
Kapan kamu berhenti, kamu akan ketinggalan. Itu sifatnya ilmu. Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya, itu mengkhatamkan Al-Qur'an dalam Ramadan 60 kali, satu hari 2 kali khatam. Ya. Dan dikatakan setiap beliau membaca Quran dari awal sampai akhir, beliau akan dapatkan ilmu yang baru yang beliau tidak dapatkan dalam bacaan sebelumnya. Begitulah sifatnya Al-Quran, tidak pernah berhenti keajaibannya dan tidak pernah berhenti ilmu-ilmu baru yang ditemukan setelahnya. Ya, yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang dikehendaki untuk menggali harta karun ilmu yang tidak terbatas yang ada dalam Al-Quran. Ilmu dalam Al-Quran itu tidak terbatas. Kenapa? Itu firman-Nya Allah, itu sifatnya Allah, dan sifat Allah tidak ada batasnya. Ya, karena itulah siapa yang berhenti menuntut ilmu dengan alasan apapun, dia akan menjadi orang yang jahil pada akhirnya. Kenapa? Karena ilmu, apalagi ilmu agama, sifatnya terus dinamis, bergerak, ya, bertambah. Seorang penuntut ilmu itu semakin banyak dia tahu, semakin banyak dia baca, dia akan semakin sadar bahwa masih banyak yang lebih saya tidak tahu dibandingkan yang saya sudah tahu. Itu sifat ilmu dalam Islam. Orang semakin banyak yang dia pelajari, maka akan semakin sadar bahwa yang saya belum tahu ternyata masih jauh lebih banyak dibandingkan yang saya sudah tahu. Karena itulah tidak boleh seorang itu berhenti merasa cukup dengan apa yang dia tahu sekarang dalam agama. Karena agama itu tidak simple. Ya, ajaran Islam tidak bisa diselesaikan dipelajari dalam 3, 4 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Bahkan dia habiskan umurnya belajar agama Islam, dia tidak akan sampai di ujungnya. Ya. Karena sisi-sisi ajaran Islam sangatlah luas. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kata Khawlah radhiyallahu anha, saya mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ada sekelompok, ada sejumlah orang atau ada sebagian orang yang mereka yatakhawwadun, bermain-main dalam tanda kutip, makna negatif, ya, bermain-main pada harta Allah tanpa alasan yang dibenarkan, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat. Yani hadis ini berbicara mengenai harta umat. Dikatakan di sini hartanya Allah. Harta Allah itu harta umat. Ya, seperti ghanimah, harta wakaf, itu harta wakaf hartanya Allah. Ya kan? Punya umat. Apalagi zakat, sedekah dengan semua macam jenisnya, infak, ya, zakat, infak, sedekah gitu ya. Ini semua harta-harta umat semacam ini yang dikatakan hartanya Allah. Siapa yang bermain-main pada harta Allah, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat. Karena itulah prinsipnya dalam Islam, yang mengelola hartanya Allah itu pemerintah, atau yang mewakili, atau yang ditunjuk oleh pemerintah, atau yang diberikan izin oleh pemerintah. Tidak boleh ada seorang misalnya, kita kumpul-kumpul 10 orang, yuk kita kelola sedekah, yuk kita kelola zakat. Ya, tidak seenaknya seperti itu mengelola harta umat. Pada dasarnya yang mengelola seperti itu adalah pemerintah. Kalau tidak, maka yang ditunjuk, diizinkan oleh pemerintah untuk mengelolanya. Karena harta umat ini yang dikatakan hartanya Allah. Ya, 1 sen ada yang luput laporannya, 1 sen ada yang hilang, tidak ditahu pertanggungjawabnya kemana, hati-hati. Ya, itu hartanya Allah. Jangan bermain-main pada harta Allah Subhanahu wa taala. Zakat, infak, sedekahnya orang, donasinya orang, wakafnya orang, pada jalan-jalan kebaikan, pada masjid, pada pesantren, pada jalan-jalan kebaikan untuk anak yatim. Ini semua harta Allah Ta'ala. Jangan coba-coba bermain-main di hartanya Allah. Ya, dan harus pertanggungjawabkan setiap sennya. Kamu harus tahu masuknya dari mana, keluarnya kemana. Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itulah mengurusi dana umat ini, hartanya Allah, dana umat ini bukan perkara yang sepele. Dan waliyadzubillah kita lihat di zaman sekarang. Ya, korupsi dana haji lah, korupsi pengadaan mushaf lah, korupsi inilah, korupsi itulah. Ya. Ini semua dianggap biasa. Dan ini sungguh merupakan dosa yang luar biasa, karena itu bukan harta individu muslim, itu harta umat. Al-Qur'an itu untuk umat. Haji juga itu uangnya orang, kan begitu. Ya. Dana untuk bantuan masyarakat dari pemerintah itu harta Allah Subhanahu wa taala.
subsidi dan semacamnya. Itu haknya orang-orang. Ya. Siapa yang bermain-main di harta umat semacam ini, bagi mereka neraka pada hari kiamat. Allah Ta'ala mengatakan, kata Nabi SAW, falahumun nar. Jar majrurnya dikedepankan, menunjukkan pengkhususan, ya, bahwa dia dikhususkan akan masuk neraka pada hari kiamat. Ya, ini ancaman yang besar dari Nabi SAW kepada mereka yang kemudian ya, bermain-main pada harta umat, tidak becus dalam mengelolanya, tidak mempertanggungjawabkan dengan pertanggungjawaban yang benar. Ada yang hilang tanpa dia tahu kemana. Bukan salah saya. Enggak, kamu yang sudah pasang diri kamu untuk mengelola, kamu harus bertanggung jawab. Nah, gitu. Karena itulah harta-harta umat semacam ini dijaga, diperhatikan. Ketika mengumpulkan donasi untuk suatu kegiatan, kita kumpulkan uangnya umat untuk buat suatu kegiatan, perhatikan dengan baik-baik setiap sen yang keluar. Betul-betul dimanfaatkan untuk umat atau untuk pribadi, atau bukan untuk umat, atau ada hal yang penggunaannya itu tidak tepat sasaran. Ya, pertanggungjawabkan setiap donasi yang masuk. Jangan disepelekan. Wakaf misalnya, wakaf aturannya jelas. Ya, hibah juga aturannya jelas. Ya. Jelas ya? Kalau kamu dikasih dana untuk selesaikan ini, selesaikan itu. Jangan main-main dengan harta tersebut. Jangan dipakai untuk yang lain. Iya. Ini semua dana harta Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang jangan menyepelekan seperti ini. Karena terkadang karena kan namanya kayak wakaf, hibah, apalagi kalau yang memberikannya itu menyebutkan ini untuk ini. Jangan ditukar-tukar. Ini kita pakai dulu ke sini, nanti dikembalikan misalnya, atau ya, hati-hati karena kadang tidak kembali. Gitu. Kadang nggak kembali. Kita opor dulu ke sini, nanti diganti, atau kita putar dulu nanti, dan seterusnya. Yang terkadang ya itu memberikan doror yang besar. Terkadang sudah habis dananya dan tujuan aslinya orang berdonasi itu belum terwujud. Ini khianat terhadap amanah. Khianat terhadap harta Allah Subhanahu wa taala. Ya, dana umat, maka yang seperti ini betul-betul harus diperhatikan. Ya, jangan sekali-kali seorang itu melibatkan dirinya pada harta Allah kecuali dia siap bertanggungjawabkan lahir dan batin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, ini akhir dari bab yang ke-26 terkait dengan bab haramnya berlaku zalim dan perintah untuk mengembalikan harta orang yang dizalimi. Wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya masuk pada bab yang ke-27. Qala rahimahullahu taala, kita bacakan saja judulnya, Babu ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wasyafaqati alaihim wasyafaqatu alaihim wa rahmatuhum, atau wasyafaqati alaihim wa rahmatihim. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam bab yang ke-27, bab mengagungkan hurumatil muslimin, mengagungkan dan menghormati kehormatan kaum muslimin, serta penjelasan mengenai hak-hak kaum muslimin, penjelasan mengenai syafaqah alaihim, mengasihani mereka, mengasihi dan menyayangi mereka, wa rahmatihim. Ya. Bab ini bisa dikatakan perpanjangan, ya, kelanjutan dari bab ke-26 sebelumnya tentang haramnya berlaku zalim. Cuman di sini dibahas kebalikannya, yaitu menjaga kehormatan semua kaum muslimin. Bab ta'zimi hurumatil muslimin, bab menghormati dan mengagungkan kehormatan kaum muslimin, serta penjelasan apa-apa saja haknya seorang muslim dari muslim yang lain. Kita sudah sebutkan kemarin bahwa hak dalam Islam itu luas, bukan hanya harta. Ya, bukan hanya harta. Ada namanya ikhtisas, kepemilikan, ya, dan ada juga yang sifatnya manfaat. Ini juga akan diterangkan apa-apa saja haknya seorang muslim dari muslim yang lain, serta penjelasan akan wajibnya menyayangi dan mengasihi sesama kaum muslimin. Baik, wallahu a'lam bishawab. Naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.